Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat berjumpa di sharing online sesi 1 partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nah, sebelum acaranya saya ingin membagikan materinya dulu supaya Bapak Ibu teman-teman bisa mempelajarinya lebih dahulu sehingga pada saatnya nanti karena ini lewat WA group tentu saja akan lebih memudahkan jika Bapak Ibu, Akang Teteh, teman-teman paham dulu apa yang akan kita diskusikan ya. Perkenalkan, nama saya Tini Martinita Pran atau lebih dikenal dengan Tini_Zero Waste. Saya adalah Ketua Yayasan GSSI yang saya adalah Ketua Yayasan GSSI. Ya, GSSI itu adalah sebuah komunitas yang mempunyai misi masyarakat yang bahagia dengan lingkungannya dan saling berinteraksi. Kami punya kegiatan sosial, edukasi, dan lingkungan hidup. Kenapa kita harus membicarakan tentang tadi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah? Tentu saja dilatar belakangi oleh tragedi 21 Februari 2005 di mana 147 orang meninggal dan mungkin juga lebih banyak dari itu. TPA kita, tempat pembuangan akhir sampah, waktu itu adalah di Lewi Gajah longsor, gitu ya. Sejak itulah Bandung dikenal dengan Bandung Lautan Sampah karena sampah di mana-mana ya. TPA tidak ada, pengelolaan sampahnya waktu itu memang hanya ke TPA. Pada tahun 2014 ada orang Bulgaria mengatakan bahwa Bandung adalah the city of pig karena saking kotornya katanya gitu ya. Kemudian Jawa Barat ya, di Jawa Barat ada Sungai Citarum, sungai yang terkenal dengan bukan keindahannya tetapi sungai yang paling tercemar sedunia dan ini dibumingkan oleh Gary 2017. Dan Indonesia ya, dari Bandung ke Jawa Barat kemudian kembali ke Indonesia, ternyata Indonesia juga adalah peringkat kedua penghasil sampah plastik ke lautan. Padahal sebetulnya manusia itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, bukan yang menyebabkan masalah buat orang gitu ya. Nah, kalau kita melihat ya di sini ada 2018 ya, ada berita yang cukup menghebohkan bahwa isi perut bangkai ikan paus di Wakatobi diketemukan 5,9 kg plastik. Dari gelas plastik hingga sandal ada di dalamnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika kita menemukan bangkai ikan paus terdampar di Filipina. Dan ternyata di dalam ikan pausnya, di dalam perut ikan pausnya ada 40 kg kantong plastik dan karung beras ditemukan. Kebayang ya berapa menderitanya ikan paus ini dengan jumlah plastik yang fantastik di dalam perutnya. Nah, ngomongin tentang plastik, ternyata sekarang ini plastik sudah ada dalam rantai makanan kita. Bahkan baru-baru ini juga ditemukan bahwa ternyata plastik itu ada di dalam feses manusia dan bahkan di dalam telur. Jadi sebetulnya plastik ini sudah ada di mana-mana dan mengepung kita. Nah, kota dan kabupaten mana sih yang tidak punya problem ini? Gitu ya. Di Indonesia
saya rasa problem ini sangat kental dengan kota kabupaten di Jawa Barat terutama ya. Jadi ketika di musim hujan banjir, musim kemarau kering, kerontang, terus sampah ada di mana-mana. Ini adalah potret dari permasalahan tempat kita. Kenapa itu terjadi? Satu, menurut saya ini adalah karena pengelolaan sampah kita, gitu ya, belum sempurna, belum baik. Karena masyarakat masih berpikir bahwa pengelolaan sampah itu apakah rumah saya sudah bersih, maka saya sudah mengelola sampah dengan baik. Tidak ya, karena bersih saja tidak cukup ya. Bersih mungkin bersih di rumah kita, tapi di tempat lain nggak tahu gitu ya. Jadi kalau kita mengumpulkan sampah di rumah, kemudian memberikannya pada mamang sampah memberikannya ke TPS, TPS ke TPA, TPA ke, nah kita nggak tahu TPA kemana gitu ya. Kemudian inilah TPA kita, potret TPA kita. Hampir semua kota kabupaten di Jawa Barat pasti bingung dengan lahan untuk TPA. Di manakah kita bisa menumpuk sampah? Bukan hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan di luar negeri pun ini terjadi. Lalu, bagaimana ini bisa kita lakukan? Hampir semua tempat-tempat di seluruh dunia kebingungan dengan ini. Karena pengelolaan sampah kita hanya kumpul, angkut, buang. Kumpul, angkut, buang. Sampah yang ada di TPA ini tercampur. Jadi, dan inilah yang menimbulkan bau yang tidak sedap di situ. Padahal ada amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Indonesia ini, bahkan di pasal 12-nya tertulis di situ adalah semua orang wajib mengurangi dan mengolah sampahnya sesuai dengan dan berwawasan lingkungan gitu ya. Kok saya jadi lupa ya. Jadi setiap orang wajib mengurangi dan mengelola sampah dengan berwawasan lingkungan lah itu gitu ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga diamanatkan bahwa sistem yang kita anut sekarang adalah sentralisasi. Jadi sebagian besar sampah kita dikirim ke TPA dan ini sudah harus diubah menjadi desentralisasi. Artinya sampah harus dikelola sedekat mungkin dengan sumber gitu ya. Nah, jadi ini bisa melibatkan banyak pihak secara partisipatif. Salah satunya adalah masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa mengubahnya? Ada perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Yang sekarang ini adalah yang segitiga hijau. Ya, segitiga hijau itu adalah yang ke TPA lebih banyak dibanding dengan yang mencegah. Yang mencegah itu adalah orang-orang pelaku zero waste. Jadi mereka adalah orang-orang yang mulai mengurangi sampahnya sejak dari awal, gitu ya. Nah, kemudian ada yang mendaur ulangnya, dan sebagian besar dari kita berakhir di TPA. Dan ini harus kita rubah, sehingga suatu hari nanti TPA tidak penuh, gitu ya. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena sebetulnya bumi ini hanya pinjaman dari anak cucu kita, dan anak cucu kita berhak memperoleh bumi yang tetap lestari.
sehingga kita tidak bisa terus-menerus hanya menyimpan, menumpuk sampah di satu tempat, kemudian menutupnya, dan itu tidak akan hilang. Gitu ya. Nah, Bandung alhamdulillah punya solusi. Salah satu solusinya adalah kurangi, pisahkan, manfaatkan, yang lebih dikenal dengan Kang Pisman, gitu ya. Jadi kumpul, angkut, buang sudah harusnya ditinggalkan, dan harus Bandung waktu itu kita punya program namanya kurangi, pisahkan, manfaatkan, Kang Pisman, gitu ya. Mari kita lihat satu persatu. Tadi kan Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Bagaimana cara mengurangi sampah? Pertama adalah habiskan makananmu. Jadi jangan pernah lagi menyisakan makanan di piring dan itu menjadi sampah. Yang kedua adalah gunakan tumbler dan misting. Sekarang ada di masa pandemi ini, COVID-19 ini memaksa orang untuk membawa alat-alat makan sendiri, misting sendiri, sendok garpu sendiri, dan ini sebetulnya bukan kebiasaan baru buat kami penggiat lingkungan. Ini sudah kita lakukan sejak lama. Ya. Kemudian bawa kantong belanja sendiri itu juga adalah salah satu cara untuk mengurangi sampah. Kalau zaman dulu saya kecil, saya seringkali kalau pilek itu digantungi sapu tangan di baju, ya. Sekarang tidak ada lagi, jarang sekali orang yang menggunakan sapu tangan, selalu pakai tisu. Nah, mari kita kembali ke masa lalu, ke masa di mana ibu bapak kita punya kebiasaan itu. Yang satu lagi adalah kurangi penggunaan sedotan, bahkan tolak saja, gitu ya. Kemudian kita bisa mengurangi penggunaan plastik dan lain sebagainya ya. Nah, jika ingin melihat bagaimana cara saya, Tini Martini Tapran ini berbelanja, maka silahkan buka channel YouTube ini, Belanja Ramah Lingkungan, di mana saya di sini berbelanja gitu ya. Nanti saya tidak akan memutarnya gitu ya, tapi ini bagaimana saya ngobrol bersama Epul dan ke pasar, bagaimana cara saya berbelanja gitu ya, bawa apa aja sih dan lain sebagainya. Tidak akan saya selesaikan karena nanti silahkan nonton di sini ya. Kemudian ini adalah salah satu mengurangi sampahnya ya. Nah, setelah mengurangi sampah, maka kita harus memisahkan sampah. Ya. Kenapa kita harus memisahkan sampah? Ya, karena sebetulnya sampah itu akan menjadi sampah jika kita benar-benar tidak ingin menggunakannya kembali, gitu ya. Nah, jika barang-barang atau benda-benda ini bisa digunakan kembali, maka itu bukan sampah harusnya, gitu ya. Jadi sebetulnya sampah pisahkanlah 3 jenis kalau di Bandung. Dan saya pernah mampir di kota Osaka. Waktu itu saya tinggal di Osaka beberapa hari gitu. Di sana memisahkan sampah 6 jenis yang saya ingat gitu ya. Dan waktu itu karena saya udah biasa misahin sampah di rumah, maka dari semua rombongan yang pergi, yang bareng pergi dengan saya, mungkin mengandalkan saya untuk memisahkan sampahnya gitu ya. Dan di sana tidak akan diangkut kalau sampahnya tercampur. Nah, begitu juga di sini, minimal kita pisahinnya 3 jenis sebetulnya ya. Jenis pertama adalah sisa makanan dan tumbuhan. Ya, dan itu adalah material organik yang sangat bisa kita manfaatkan kembali. Kemudian yang jenis kedua adalah seperti kertas, kaleng, gelas, botol, plastik, dan lain sebagainya. Itu adalah potensi daur ulang yang bisa diberikan pada mamang sampah sebagai sedekah sampah, atau juga bisa ditabungkan ke bank sampah.
Nah, sisanya adalah sampah lainnya, itu residu yang tidak bisa diapa-apain dan akan sampai ke TPS atau TPA. Jika kita tertib memisahkan sampah seperti ini, maka sampah ini yang sampai ke TPA akan sedikit. Mengapa? Karena sampah jenis organik ini, sampah sisa makanan ini, biasanya itu sekitar 40-50% yang ada di rumah kita, gitu ya. Bahkan kalau di rumah saya mungkin sekitar 60%-an, karena memang lebih banyak sampah organik di rumah saya. Nah, yang jenis kedua itu biasanya hanya sekitar 20-30% ya. Apalagi kalau orang-orang yang sudah mengurangi dari awal, ini sangat kecil gitu ya. Setelah dipisahkan diapain gitu ya. Ini adalah pemisahan sampah, poster pemisahan sampah yang ada di Bandung, Kang Pisman gitu ya. Nah, setelah dipisahkan itu diapain? Nah, yang paling banyak sampah kita adalah sampah organik, terutama di rumah saya juga ya gitu. Nah, di negara kita Indonesia itu masih banyak keluarga-keluarga yang memasak dan nah ini jangan sampai kita membuang-buang makanan karena Indonesia, saya prihatin dengan ini, Indonesia peringkat kedua negara yang suka buang makanan ya. Mudah-mudahan di keluarga Akang Teteh, Bapak Ibu tidak seperti ini. Diapain nih jika kita punya sisa makanan seperti itu? Prinsipnya hanya satu sih, dari alam kembalikan ke alam. Karena apa? Alam mampu gitu ya, memulihkan dirinya dan mendaur ulang sampah organik. Seperti halnya misalnya di hutan. Kenapa hutan tidak ada yang mengurus gitu ya, dan daun-daun berguguran, kemudian nggak jadi masalah. Kenapa? Karena memang alam mampu untuk mengolah itu. Jadi dari alam kembalikanlah ke alam. Bagaimana caranya? Banyak. Ini ada kotak sampah organik, ada lubang sampah organik, ada biopori gitu ya. Macam-macam ya gitu. Tuh saya nggak punya lahan nih, gimana dong gitu ya. Banyak sekali pilihan bagaimana cara mengkompos gitu ya. Ini adalah pilihan beberapa pilihan yang ada di yang bisa kita pilih lah gitulah ya. Nah, ada biodigester, ada sekarang lagi naik daun nih BSF. BSF itu maggot itu adalah cara mengolah sampah organik yang agak lebih cepat dibanding dengan teknik-teknik yang lain gitu ya. Namun memang ini memerlukan keahlian yang cukup juga ya, lumayan, dan kemudian juga memang ketelitian. Mengapa saya memerlukan segitiga ini? Ya, segitiga ini menandakan bahwa berapa persen kita ingin berhasil dalam program ini, gitu ya, program pengelolaan sampah. Mau 10%, 20%, 30%, bahkan 90%, silahkan pilih sendiri. Jika ingin berhasil, ya, lebih besar, maka lihatlah yang di bawah ini, ya. Nah, ala bisa karena biasa. Kenapa? Karena kita harus membiasakan diri. Dan saya lebih suka dengan doing the real thing. Artinya apa? Kita yang ngerjain gitu ya, ngerjain pekerjaan yang sebenarnya gitu. Nah, gimana caranya? Ayo kita sama-sama. Sampah organiknya kita pisahkan, kemudian kita bisa memasukkannya ke dalam lubang biopori. Lubang biopori itu hanya selebar 10 cm dengan kedalaman 1 meter ya, ini ada di sini. Itu salah satu solusinya. Kemudian ada juga Takakura ya. Takakura itu metode yang ditemukan oleh Bapak Takakura orang Jepang gitu ya. Nah, dia hanya satu kotak berupa box seperti ini, dilapisi sekelilingnya dengan dus, kemudian di bawahnya itu ada bantalan sekam, dan kemudian sampahnya itu sudah ada dalamnya, itu sudah ada starter ya. Semudah kita pakai kompos gitu ya, kalau tidak punya starter. Nanti mungkin berikutnya kita coba ngobrol
apa aja sih starter kitnya gitu ya. Nah, sampah organiknya kita masukin, diaduk-aduk, kemudian tutup lagi dengan bantalan sekam, tutup, udah seperti itu. Nah, dalamnya seperti ini ya. Ada lagi yang lebih mudah, adalah komposter ember gitu ya. Nah, komposter ember itu adalah yang dibenamkan, jadi ember seperti di ember yang dilubangi bawahnya gitu ya. Jadi kayak silinder gitulah. Nah, kemudian dibenamkan di tanah, sampah organiknya masukin ke sini gitu ya. Nah, tutuplah ya. Kalau belum penuh ya terus sampai dia penuh. Kemudian setelah penuh diangkat embernya, kemudian tutup dengan tanah dan mungkin bekas spanduk atau terpal gitu ya di sini. Nah, didiamkan beberapa saat dia akan menjadi kompos. Nah, kemudian pertanyaannya, saya nggak punya lahan nih karena saya nggak punya tempat untuk membenamkan ember ini. Nah, ini adalah komposter saya, pipa komposter yang biasa saya pakai di rumah. Saya nggak mau keluar rumah karena kadang-kadang ya karena saya pakai kerudung tentu saja ribet ya harus pakai ini dan lain sebagainya, apalagi sekarang di masa pandemi. Maka ini pipa komposter ini saya simpan di rumah, di dalam rumah. Nah, di bawah ini adalah ini paralon gitu ya. Ini paralon sama seperti biopori. Kemudian di bawahnya itu dilubang-lubangin ya, lubang-lubang sekelilingnya. Kemudian kita benamkan di tanah, di pot yang sudah berisi tanah. Nah, sampah organiknya tinggal masuk ke sini, plus gitu ya. Simple. Kemudian ada juga pengoplosan sederhana lainnya. Misalnya, saya nggak punya nih pipanya, saya nggak punya lahannya dan lain sebagainya. Ya udah punya pot nggak? Kalau nggak punya pot ya apapun yang bisa kita lakukan gitu ya. Ya panci bekas, baskom bekas dan lain sebagainya lah ya. Yang penting sebetulnya ada lubang di bawahnya supaya nanti lindinya bisa ke bawah. Nah, kita yang kita perlukan adalah sampah makanan, sisa makanan, dan sampah kebun. Kenapa kita memerlukan ini? Jadi, jika kita mengolah sampah organik, maka yang kita butuhkan bukan hanya sisa makanan di dapur, tapi sebetulnya ada sampah jenis lain yang harus kita tambahkan. Itu adalah untuk membuat pengomposan kita sempurna gitu ya, pengolahan sampah organik kita sempurna. Jika kita tidak punya sampah kebun, ya sudah, saya biasanya pakai kompos yang sudah jadi atau pakai tanah. Nah, kita tinggal memasukkan lapis demi lapis, tanah, sampah organik, tanah, sampai organik, tanah, sampai organik, tanah, sampai dia berakhir di tanah. Jadi akhirnya tutup dengan tanah. Simpan beberapa saat, dan ini bisa setelah 3 minggu bisa jadi kompos lah ya, 3-5 minggu gitu. Ini jadi kompos, dan ini bisa menjadi penutup kembali. Ya, ini sangat sederhana. Nah, ini adalah siklus sampah organik yang sebetulnya bisa kita lakukan. Kita misahin sampah organiknya, kemudian kita memanfaatkannya dengan mengompos atau regrow. Regrow itu adalah menumbuhkan kembali. Nah, kita tanam menanam gitu ya di rumah. Setelah tanam menanam, kita punya tanaman tuh. Nah, misalnya sayur bayam, kangkung, sawi atau apapun. Setelah itu kan kita bisa panen bisa dimasak, makan deh kita gitu ya. Setelah makan, terus sehingga tidak ada material organik yang keluar dari rumah kita, dari halaman kita. Sebaiknya seperti itu sehingga pengurangan sampah akan sangat signifikan, gitu ya, akan sangat terjadi. Jadi mari kita tumbuhkan makanan sendiri dengan tadi media tanamnya dari kompos yang kita punya. Dan ini bisa saja dari dapur kita sendiri, misalnya ibu-ibu masaknya gitunya ternyata lupa nih bawang putih kita
kelupaan, disimpan agak lama, kemudian muncullah siungnya ini ya, tunas gitu ya. Oh, biasanya ibu-ibu, aduh nah jadi udah ada tunasnya gitu ya. Jangan jangan takut Bu, cecepkeun we di tanah gitu ya. Tanamkan ke tanah dan ini bisa jadi tumbuh ya ini. Kemudian biji-biji cabai gitu ya. Biasanya kalau saya masak saya nggak pakai bijinya dan saya buang saja di tanah gitu ya, di pot kecil gini dan akhirnya dia jadi tanaman. Buang daun bawang bombay dan lain sebagainya. Jadi dari dapur sendiri bisa jadi tanaman. Nah, jadi inilah mungkin yang saya lakukan di rumah. Saya punya komposter, pipa komposter, kemudian hasil komposnya saya bisa pakai untuk tanam menanam, kemudian benih bibitnya itu saya dapat dari mana ya, dari dapur sendirilah gitu ya. Wortel saya tumbuhkan dari sisa-sisa dapur saya. Nah, kalau kita melihat gambar ini adalah yang tempat sampah warna merah ini terlihat sangat jorok ya, artinya ini benar-benar tercampur, kemudian banyak banget sampahnya, gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah yang terjadi sekarang ini, linear ekonomi. Diambil, ya, dibuat, kemudian digunakan, jadi sampah. Terus seperti itu, dan akhirnya suatu hari nanti anak cucu kita nggak punya tuh sumber daya alam. Karena kita cuman gini, ambil, buat, atau olah, kemudian pakai, buang, gitu ya. Nah, sedikit demi sedikit mulai ada gerakan yang merecycle, gitu ya. Dengan munculnya bank sampah, dengan munculnya sedekah sampah. Jadi diambil, digunakan, dibuat, gitu ya, kemudian digunakan, kemudian yang masih bisa diguna ulang, yang masih bisa di recycle terus, dan sampahnya jadi sedikit, gitu ya. Kemudian kalau ini dilakukan, maka tidak ada sampah organik di sini, bersih, gitu ya. Nah, kalau ini bau nih, kalau yang merah, karena dia bercampur sampahnya. Namun di banyak negara sekarang sudah melakukan gerakan zero waste gitu ya. Zero waste itu adalah nol sampah atau minim sampah. Mengurangi sampah sekecil mungkin. Nah, ini menggunakan ini namanya circular economy ya. Jadi diambil, dibuat gitu ya, dipakai, dan kalau rusak diperbaiki, di repair gitu ya. Kemudian ada juga yang di recycle, di apa di diolah kembali menjadi barang lain gitu ya. Kemudian juga diguna ulang gitu ya, dan dikembalikan ke alam. Terus menerus sehingga tidak ada lagi yang jadi sampah gitu ya. Nah, ini adalah sebetulnya cita-cita kita. Nah, ini saya memperlihatkan waktu saya mengunjungi kota San Fernando di Filipina. Di sana ternyata alhamdulillah masyarakat di sana, di satu kota sana, sudah bisa mereduksi atau mengurangi sampahnya 55% dalam waktu 6 bulan. Kebayang ya, banyak tuh 55% itu dalam waktu 6 bulan. Mereka bagaimana caranya ya? Ini adalah langkah-langkah yang mereka lakukan gitu ya. Dan saya bersyukur sudah pernah belajar ini selama 17 hari saja di sana. Apakah di Bandung atau di Indonesia ada yang sudah melaksanakannya? Ada, gitu ya. Nanti kita coba lihat di mana saja. Itu ada di beberapa tempat kalau di Bandung, di Cibunut, di Sukaluyu, di Coblong, gitu ya. Banyak gitu. Dan di Indonesia sudah ada beberapa kota yang melakukannya. Dan itu kuncinya cuma satu, pisahkan sampah sejak dari rumah. Nah, saya hanya ingin memperlihatkan ini bahwa saya selalu bilang begini, saya selalu punya keyakinan seperti ini.
kita adalah salah satu potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah bersama-sama. Jadi, tagarnya adalah the power of collaboration gitu ya. Jadi, pengolahan sampah ini akan selesai jika kita bareng-bareng memisahkan sampah dari rumah dan mengolah sampah organiknya. Maka persoalan sampah kota akan selesai. Kalau kita masih masing-masing, saya pikir ini tidak akan pernah selesai, gitu ya. Jadi itulah yang kita lakukan, ya. Bahwa persoalan sampah bukan sederhana, tapi pasti bisa kita lakukan, pasti bisa kita selesaikan bersama. Hatur nuhun, saya Tini Martini Tabra, silahkan follow IG-nya Tini_Simpwes. Di sana saya membagi cerita-cerita tentang apa yang saya lakukan sehari-hari, gitu ya, dalam bagaimana saya mengurangi sampah, karena saya juga regrow atau saya mengompos. Begitu, selamat mendengarkan lagu Kang Pisman yang dinyanyikan oleh Kang Alda dari Banten. Terima kasih, sampai di sini dulu sharing saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya di Garut. Jadi mari kita coba mulai mengurangi sampah, mengolah sampah, memisahkan sampah terutama, karena kuncinya hanya satu di situ. Kita harus memisahkan sampah sejak dari rumah, maka kita akan lebih mudah mengolahnya. Dan kalau ini dilakukan bersama-sama warga satu kota, pasti akan sangat bermanfaat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.